tidak hanya di dalam menerima anugerah. Banyak orang bertahan dalam anugerah sampai masuk surga, dia bilang anugerah. Anugerah itu Tuhan membebaskan kita dari kehidupan lama. Tuhan membebaskan kita dari manusia duniawi. Sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari Raja Firaun. Tapi habis itu, kalau terus anugerah-anugerah, masih terus dia dijajah Firaun sampai kapanpun. Jadi kalau sudah dapat anugerah oleh mereka melaksanakan Paskah, bebas dari tanah Mesir, harus bertindak sendiri, jalan. Itu pun kalau nggak sungguh-sungguh, mati juga di tengah jalan. Jadi penyelamatan itu bukan perbuatan manusia, itu hanya korban Kristus di Golgota. Yesus mati dan bangkit. Ya itulah, dosa ditebus, iblis dikalahkan, maut dikalahkan, dan kunci maut diambil oleh Yesus. Itu nggak ada sedikit pun usaha manusia. Tidak, itu hanya kuasa Allah dalam Yesus. Dan itu diberikan bagi kita supaya kita bebas dari kehidupan lama kita. Dan sesudah bebas dari kehidupan yang lama, bagaimana kita dibangun? Ini yang harus kita perhatikan. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini. Saya mau mengajak kita langsung memperhatikan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Biar semua kita diberkati Tuhan, kita bergantian. Dari 11 saya baca, saudara sambung 12, 14 kita bersama-sama. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinggal dari suatu waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi belajar asas-asas pokok dari kebenaran Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil bersama kita. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita mengerti kerohanian dan makanan rohani yang kita terima. Makanan rohani adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, disebut di sini dua macam makanan rohani itu, yaitu susu dan makanan keras. Dan disebutkan juga dalam ayat yang ke-14, kedewasaan itu juga adalah bisa membedakan baik daripada jahat. Bahkan disebut di sini terlatih bisa membedakan. Jadi tidak asal ikut-ikutan, tidak asal datang, tapi
harus sampai mengerti ya panca indera rohani yang terlatih untuk membedakan baik daripada yang jahat. Kalau ada disebut terlatih, itu menggunakan waktu dan menggunakan ketekunan. Bahkan terlatih itu ya harus ada usaha. Kalau olahragawan disebut latihan. Semua dilatih. Ototnya dilatih. Apa yang dipertandingkan juga dilatih. Semua dilatih. Saudara-saudaraku, itu pertandingan piala di dunia. Tapi kalau untuk mendapat kehidupan surga, harus lebih teliti, harus lebih mengerti, harus lebih bersungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, kita harus mengenal jenjang makanan rohani. Dan Rasul Paulus menerangkan susu itu adalah dasar-dasar kekristenan, asas-asas pertama ajaran tentang Kristus. Ini susu. Dan kalau kita boleh memperhatikan itu artinya kita menerima. Kita menerima. Dan nanti kalau makanan yang keras itu kita memberi. Nah, apa yang kita terima dan apa yang kita beri, itulah yang harus kita perhatikan saat ini. Kita mau membaca di dalam Roma pasal 12 persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi saudaraku, tadi kita sudah mendengar panca indera rohani yang terlatih bisa membedakan. Di sini juga kita perhatikan, kita juga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini harus mengerti. Dan pengertian ini bukan dari ajaran turun-temurun, bukan dari ajaran ya bagus, sekolah tinggi-tinggi, sekolah formal. Ada juga untuk ilmu-ilmu hitung dunia dan lain-lain. Ada juga termasuk sekolah teologi. Tapi saudara-saudaraku, di sini kita lihat Tuhan akan pimpin kita
Bila di dalam satu ibadah ada roh Tuhan yang memimpin ibadah ini, maka itu pasti dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga ada pertumbuhan rohani, ada pengertian rohani, sampai bisa mengerti mana kehendak Allah. Kita bisa membedakan yang bukan kehendak Allah untuk kita pisahkan, tapi mana kehendak Allah untuk kita tekuni. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan apa yang sempurna. Harus sampai kepada hal itu. Itulah gereja yang dewasa, juga disebut gereja yang tidak bercacat celah. Ini dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Yang kita terima, saudara-saudaraku, yang pertama adalah penyucian darah Yesus, korban darah Yesus. Dan ini juga disebut anugerah. Kalau kita baca dalam Efesus, saya mau ajak kita memperhatikan ini dulu. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi ajaran kita menerima, hanya menerima, bukan dari hasil usaha, bukan dari hasil perbuatan, tapi kita menerima kasih karunia. Ini saudara-saudaraku. Tapi banyak dalam hal ini tidak mengerti, tidak membedakan, sampai lama pun dia hanya menerima anugerah saja. Saudaraku, itu baru awal. Itu sebabnya Rasul Paulus tadi berkata, tingkatkan. Ya, apa yang kita tingkatkan? Mempersembahkan tubuh untuk semakin dibangun, dicipta kepada kehendak Allah. Gereja yang dewasa rohani, gereja yang sampai disempurnakan. Itu sebabnya tidak hanya di dalam menerima anugerah. Banyak orang bertahan dalam anugerah sampai masuk surga, dia bilang anugerah. Anugerah itu Tuhan membebaskan kita dari kehidupan lama, Tuhan membebaskan kita dari manusia duniawi, sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari Raja Firaun. Tapi habis itu, kalau terus anugerah, masih terus dia dijajah Firaun sampai kapanpun. Jadi kalau sudah dapat anugerah oleh mereka melaksanakan Paskah, bebas dari tanah Mesir, harus bertindak sendiri, jalan. Itu pun kalau nggak sungguh-sungguh, mati juga di tengah jalan. Harus berusaha
sehabis mungkin. Roh yang bersungguh-sungguh, roh yang berbeda dari umum. Itu sebabnya dari yang sudah dibebaskan dari Mesir, hanya 2 yang sampai. Jadi kalaupun ada yang lain-lain, itu adalah yang lahir di jalan, bukan yang lahir di Mesir. Ya, kita tidak tahu berapa yang lahir di jalan, karena satu bangsa itu selama 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun itu sudah banyak perubahan. Gak tahu kita berapa yang lahir. Ya itulah nanti yang boleh nyampe ke tanah Kanaan. Tapi yang dari Mesir tinggal 2. Karena memiliki kesungguhan, memiliki pengertian, memiliki penyerahan yang benar, bergumul, berjuang, dan menang. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya banyak orang Kristen hanya kemurahan. Itu bahasa Indonesia. Kalau orang Batak, aihola nasi ni rohado. Nah, ini susu, saudaraku. Menerima. Jadi penyelamatan itu bukan perbuatan manusia, itu hanya korban Kristus di Golgota. Yesus mati dan bangkit. Ya itulah, dosa ditebus, iblis dikalahkan, maut dikalahkan, dan kunci maut diambil oleh Yesus. Itu nggak ada sedikit pun usaha manusia. Tidak, itu hanya kuasa Allah dalam Yesus. Dan itu diberikan bagi kita supaya kita bebas dari kehidupan lama kita. Dan sesudah bebas dari kehidupan yang lama, bagaimana kita dibangun? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi pekerjaan Allah, Dia memberikan anugerah, habis itu diserahkan kepada kita, kita sendiri yang harus bekerja. Ini saudaraku. Jadi susu adalah pekerjaan Allah atau menunjuk kepada anugerah. Makanan keras, ini perjuangan kita, saudara-saudaraku. Satu persembahan kepada Tuhan. Nah, di dalam anugerah ini banyak sekali, saudaraku, yang kita terima berkenaan daripada penebusan darah Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan karena berkenaan dengan itu kita ditebus dari dosa. Ini 1 Petrus 2 ayat 24, atau mau kita baca biar semuanya jelas? Kita akan baca dulu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Tahu kalau saudara juga yang duluan dapat, silakan. Kalau aku yang duluan, ya silakan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, itu bukan perbuatan kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi karunia itu, anugerah itu campur juga dengan kesembuhan. Bahkan ada lagi pemberian-pemberian. Makanan, minuman yang kita makan, yang kita minum, termasuk pakaian, termasuk semua yang kita miliki di dunia ini, yaitu juga adalah anugerah Tuhan. Walaupun kita juga mengerjakan, ada sebagai pegawai swasta, negeri, perusahaan, ada dengan segala macam. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, ya gagal juga. Jadi itu
ada juga kerjasama. Tapi itu semua masih di dalam yang di dunia ini. Bila kita tidak mengerti bagaimana memakai itu untuk mengangkat rohani kita, ya saudara-saudaraku, ya tidak berguna juga. Jadi makanya harus mengerti. Satu, menerima. Kedua, memberi. Dan di dalam memberi ini, memberi diri kita ini, tidak hanya begini, kuserahkanlah Tuhan, tapi belum mau menyesuaikan kepada rencana Tuhan. Sering sekali begitu. Nah, ada istilahnya orang berkata begini, terserah kamulah. Nah, tapi kalau dalam peribahasanya seperti ular, dilepaskan kepalanya, tapi ekornya dipegang. Jadi terserah kamu katanya, tapi dia juga yang ngatur. Ini terlalu banyak, makanya orang Kristen nggak bisa meningkat-meningkat, nggak bisa maju-maju rohaninya. Jadi saudara-saudaraku, dalam tadi Roma 12 itu, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi ini namanya sesudah kita menerima penyucian darah itu, kita rindu kepada kebenaran kekudusan, kita menyesali kehidupan lama itu, maka darah Yesus menyucikan kita. Sesudah itu kita harus mempersembahkan hidup. Jadi Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya untuk menebus kita. Dia mempersembahkan semua, tidak ada yang tinggal, 100%. Amin saudaraku. Masa kita mau melebihi Tuhan? Ya kita juga harus begitu, mempersembahkan seluruhnya, 100%. Haleluya. Ini saudaraku, kalau mau Kristen yang benar, yang mengerti kasih Tuhan, yang mau juga mengikuti Tuhan, ini harus. Baru ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini berubah ini, penyucian darah Yesus dari banyak hal-hal yang lama, tabiat-tabiat lama, ini kita yang harus melawan, berjuang. Jangan masuk lagi, jangan kita lakukan lagi. Karena kalau kita yang masih mau, Tuhan tidak akan datang, hei jangan. Ya kalau kucing, dia mau ambil ikan, hei push, pergi. Nah, gitu. Atau sama anak-anak, bukan minuman, mau diminum, jangan. Nah, tapi kalau Tuhan tidak begitu, harus yang murni dari hati kita sendiri. Ini sebabnya waktu Adam berbuat dosa, ya Tuhan tidak bisa berkata apa-apa, sehingga Adam bertindak. Tuhan begitu saudara-saudaraku. Ya, makanya kita ini yang disuruh jangan kembali lagi. Itu artinya jangan serupa dengan dunia ini. Haleluya. Disebut berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi di sini sudah pergumulan saudaraku.
kemerahan kita yang mau meninggalkan hidup lama. Disinilah banyak orang Kristen mau menerima penyucian dosa. Buktinya apa? Kapanpun berdoa selalu ampuni dosa kami. Apalagi orang Batak asal berdoa ampuni dosa kami. Doa makan juga pasti ada ampuni dosa kami. Saya sama dosa nami unak tarab Batak kapasu-pasum. Begitu selalu saudara-saudara itu. Tapi untuk mempersembahkan hidup yang sudah tidak mengulang-ulang lagi, nah ini yang susah. Nah, kadang sudah tahu salah, lakukan lagi. Sudah tahu salah, lakukan lagi. Nah, ini tidak terlatih dia membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Bahkan nanti latihan itu harus sampai mengerti mana yang sempurna. Itu saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya percaya, bukan hanya suci, tapi harus tahu mana yang sempurna. Ini kata firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga saudaraku, kalau kita ini semua sudah berubah, semua dipercaya. Contohnya, biar nanti kita belanja di warung, mungkin dia salah lihat, dia mau kembaliin 2.000, dikasih 20. Atau dia salah-salah ngitung, nah duit yang 10.000 ya dipikir kembali 2020, dia sudah rugi banyak, sudah rugi uang, sudah rugi barang lagi. Nah, tapi kalau orang sudah pembaruan budi, nggak bakal mau terima. Haleluya saudaraku. Karena kita nggak perlu yang begitu. Kita harus yakin pasti diberkati Tuhan. Kalau kita cari kerajaan surga, semua akan ditambahkan. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu sebabnya kadang-kadang orang bersaksi, kadang aku bingung. Kenapa bingung? Bersaksi datang di gereja, saudara-saudaraku, tadi uangku hanya tinggal mau kolekte, tapi masih harus ya bayar sewa angkot. Tapi itulah ya supirnya nggak minta ongkos saya. Ya kalau tahu nggak minta ya kasih sendiri. Jangan malah syukurin, apalagi bersaksi di gereja. Makanya saya ada kolekte. Tuhan mana mau uang kolektif begitu, saudaraku. Harus dari yang benar. Ya, jadi kita harus bisa mengerti pembaruan budi dan bisa membenarkan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Harus sampai begitu, saudaraku, kerohanian kita ini. Haleluya saudaraku. Sehingga kita bisa mempersembahkan hidup. Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ayo boleh 8 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, harus ini kita menyambut dia. Karena pembaruan budi tadi harus sampai mengerti yang sempurna. Dan inilah cara kita menyongsong Tuhan.
Dan kepada hal seperti inilah kita harus mengerti. Itu sebabnya firman apa yang kita harus terima. Inilah sekarang orang yang bergereja ini banyak ini di mana-mana. Kalau hanya mengenai kesembuhan, ribuan orang datang. Kalau ada terjadi mujizat, bukan ribuan lagi, puluh ribuan datang. Tapi kalau untuk berubah, lari semua, saudaraku. Apalagi berkorban menyerahkan kepada kehendak Tuhan, digubris pun tidak. Nah, ada lagi gini, kalau pendetanya kocak, bisa bikin ketawa dari awal sampai dengan selesai, laris manis. Tapi itu namanya firman hanya untuk apa, telinga, menyenangkan telinga. Kalau bahasa Batak, wala pagiok-giok pinggol. Ketawa pun dari awal sampai selesai, nggak ada artinya. Tapi ada juga pendeta yang membela-bela begitu. Dia bilang apa? Sudah susah hari Senin, Selasa memikirin utang, kontrakan segala macam. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jangan dibebani lagi kekudusan-kekudusan. Saudaraku, cari kerajaan surga dengan kebenarannya, justru yang lain ditambahkan. Harus berani, saudaraku. Kebenarannya ini, yaitu tadi semua kebenarannya. Harus berani, saudara-saudaraku. Ada lagi orang pendeta begini. Memang makanya kadang-kadang ya kalau kita mengasihi jasmani, kadang kita nggak berani untuk mengatakan kebenaran. Sewaktu Elia pergi ke Sarfat, langsung dia ketemu seorang ibu. Apa yang kamu kerjakan di situ, Bu? Kata Elia, aku mengambil ranting-ranting karena saya mau masak tepung sedikit dengan menggorengnya dengan minyak. Habis itu kalau sudah selesai itu saya mati dengan anak saya. Elia berkata, oh bagus. Bukan begitu. Tapi dia bilang, perbuatlah demikian. Tapi istilahnya kasarnya, jangan kamu makan, bawa sini. Bawa. Maka dengan begitu, saudaraku, tidak mengasihani daging, tapi mematikan iman. Tapi kalau benar-benar menghidupkan iman, kerjakan, biarpun itu rasanya sakit, justru terjadi mujizat. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Jadi harus berani menyerahkan kepada Tuhan, baik tubuh kita, baik banyak hal tentang kebutuhan-kebutuhan. 5 roti 2 ikan, kalau dipendam sama anak-anak nggak bisa terjadi mujizat. Tapi biarpun itu anak-anak berani menyerahkan, istilahnya itu makanannya. Kalau sekarang dibilang itu jajannya, serahkan semua. Anak-anak, kalau itu terus di tangan anak-anak, nggak terjadi perbanyakan, tapi diserahkan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Haleluya, saudaraku. Kita harus mengerti mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau
Kalau masih belum mau, malah dibawa anak-anak, saudaraku. Anak-anak tadi sudah malah berani. Kalau yang lain susu hanya terima. Nah, saya bukan langsung berkata harus baik namanya mengenai harta, uang. Nah, itu terserah bagaimana Roh Kudus. Tapi yang terutama memberi diri, memberi hidup ini. Hidup ini dilatih harus selalu setia beribadah. Haleluya, saudaraku. Ini hidup ini dilatih harus setia berdoa. Hidup ini dilatih harus mengampuni orang lain. Jangan berdoa di tanah rara. Hidup ini harus berani, ya, merendahkan diri, menganggap orang yang lain itu lebih baik. Jangan kita merasa kita yang harus lebih baik. Akhirnya terjadi kesombongan. Ini menyerahkan diri itu harus sampai di situ. Menyerahkan diri di dalam kesempurnaan itu menyerahkan diri sudah sama dengan perasaan dan tabiat yang ada di dalam Yesus Kristus. Harus sampai di situ, saudara-saudaraku. Penyerahan kita, baru Tuhan sangat memberkati kita. Itu sebabnya persembahkan tubuh yang tidak serupa lagi dengan dunia. Nah, ini jangan tubuh yang kotor terus, saudaraku. Ya, pagi berbuat dosa, malam minta ampun. Besoknya pagi berbuat dosa sampai malam, malam sampai pagi minta ampun. Kapan majunya, saudaraku? Ya, kapan kita berbuat dalam kebenaran dan kekudusan? Karena apa? Kalau pagi sudah berbuat dosa sampai malam, malam minta ampun kan langsung tidur. Kalaupun ada sesuatu, yaitu tinggal mimpi. Orang tidak ada masuk tukang mimpi-mimpi begitu saja, saudaraku. Tapi yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk surga. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya, saudaraku, harus sampai meningkat. Kita lebih melihat dalam 1 Korintus pasal 3, tabiat-tabiat orang yang mempersembahkan diri harus, saudara-saudaraku, sudah meninggalkan hidup lama. Mulai ayat 1 Korintus 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun belum dapat menerimanya. Jadi sering sekali, saudaraku, kalau sudah mulai kepada penyucian, banyak yang tidak mau terima. Tapi kalau berkat-berkat, kesembuhan, menyenangkan telinga, bikin penghiburan, karena untuk tertawa itu, saudaraku, mahal. Dulu kalau ada lawakannya Jojon, karcisnya sekali masuk mahal juga, saudaraku. Apa hasilnya yang kita dapat di sana? Hanya ketawa-ketawa saja. Tapi berani bayar mahal, saudaraku. Nah, ini. Jadi banyak juga orang menerima firman harus begitu maunya. Tapi itulah, saudara-saudaraku, nggak bakal masuk surga. Kecuali baru minta ampun, percaya langsung mati saat itu. Nah, itu memandang seperti salah satu yang di sebelah salib Yesus. Dia berubah saat itu, ya Tuhan, benarlah Engkau Mesias, Juru Selamat.
kalau engkau sampai nanti dalam kerajaanmu, ingat saya. Gak usah nanti kapan, hari ini kamu dengan saya di Firdaus. Itu artinya orang begitu percaya langsung mati. Ini saudaraku. Jadi ini juga harus dimengerti. Jangan ini nanti disamakan, dia sudah berbuat dosa terus langsung seperti itu. Gak bisa. Hanya percaya. Gak bisa. Harus mengerti saudaraku, jangan dibodoh-bodohi setan. Nah, jadi apa yang membuat dia ke surga? Gak ada waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Gak ada kesempatan. Nah, kalau kita begitu kita kenal Tuhan, terima Tuhan, masih banyak waktu. Nah, nanti disinilah dalam 2 Korintus 5 ayat 10, manusia dihakimi sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Ini saudara-saudaraku. Jadi disinilah harus berani menerima firman yang menyucikan. Firman yang menyucikan ini saudara-saudaraku, bagaikan pedang bermata dua. Ada yang bantu baca Ibrani 4 ayat 12 dengan 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ya. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya. Jadi ini saudaraku, tadi kita lihat yang pertama, bisa membedakan dalam Ibrani 5 ayat yang terakhir tadi berapa? 14. Ya, 14. Baru Roma 12 ayat 1-2 harus ada membedakan, harus ada pertimbangan. Baru Ibrani pasal 4, 12, 13 harus sampai ada mempertimbangkan mana baik, dipisahkan semuanya. Di situ saudaraku. Dan itu ajaran bagaikan makanan keras, bukan susu. Apapun yang terjadi, ini harus dilalui supaya siap bagi hari kedatangan Tuhan. Karena siap bagi hari kedatangan Tuhan itu punya kriteria sendiri. Sama dengan salah satu pekerjaan, ya, yang manalah di pemerintahan juga, di kantor juga, itu sudah harus ada keahlian. Makanya waktu melamar itu harus dibawa pengalaman. Itu menentukan saudara-saudaraku, harus ada keahlian. Jadi kita ini mau masuk di surga nanti, siap bagi hari kedatangan Tuhan, ada kriterianya. Harus sampai dewasa rohani, harus sampai tidak bercacat celah. Tapi ya, supaya ini boleh terjadi, harus berani menerima firman yang tajam. Makanya kalau yang muda tersinggung saudaraku, udah langsung terpelanting, nggak bisa. Tapi kalau seperti Yesus ada rendah hati, ya kita akan menang saudara-saudaraku. Harus begitu saudaraku. Itu sebabnya tadi dalam 1 Korintus 3 ini, tabiat-tabiat yang tidak bisa menerima pengajaran yang benar, itu ya kalau masih suka berselisih,
Nah, ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara duniawi, jadi belum bisa menyerahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan ini, aku dari golongan ini, ya, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang belum rohani. Nah, ini saudaraku. Jadi membeda-bedakan, memisah-misahkan, merendahkan yang lain, menganggap diri yang sudah paling bagus. Semua kita harus berlomba bagus di mata Tuhan. Nggak berlomba aku lebih baik dari kau. Nggak boleh, saudara-saudaraku. Itu nanti Tuhan yang punya kerjaan. Nah, jadi ada Tuhan menentukan mana yang baik menurut kriteria dia, ya biarlah Tuhan yang mengerjakan. Jangan kita langsung membeda-bedakan, apalagi masih sekarang kita belum tahu. Ya, sekarang kita lihat begitu, umurnya masih ada nanti hidup 40 tahun lagi, ya kan? Dia bertobat nanti. Jangan-jangan dia langsung masuk ke surga. Nah, ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita ini tidak boleh, harus selalu menganggap orang lain itu lebih baik dari kita. Biarin aja lah, saudaraku. Kita baik di mata Tuhan aja. Karena ke situ sasaran kita. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada perselisihan, ada iri hati, ada dengki, gak bisa menerima ajaran sehat. Dan itu menunjukkan dia belum manusia rohani, masih manusia duniawi. Itu sebabnya di dalam hati kita harus mendalam rindu, ya, kekudusan Tuhan. Rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Rindu bisa membedakan mana yang menyenangkan Tuhan sampai yang sempurna. Ini perjalanan harus begitu, saudaraku. Kita sudah lihat tadi dalam firman Tuhan. Jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, baik dalam Ibrani, Roma, baik juga di dalam tadi 1 Korintus, saudara-saudaraku, yang terakhir, mari kita mau baca dulu Efesus pasal yang keempat. Jadi penyerahan untuk terus-menerus dibentuk. Penyerahan untuk terus dibentuk. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di dalam untuk meningkatkan itu, ini peran nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, ini memberi makanan yang keras itu. Dan untuk apa? 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ini memperlengkapi orang kudus. Makanya tadi mengalami pertobatan dulu. Anugerah itu yang bukan pekerjaan kita, menyucikan kita. Ini yang harus diperlengkapi, saudara-saudaraku. Kalau yang belum bertobat itu nggak bisa katanya menerima ajaran yang keras, nggak bisa. Jadi harus orang-orang yang mau bertobat. Baru orang yang bertobat itu mempunyai penyerahan diri untuk dibentuk. Amin, saudaraku. Nah, kita harus mengerti. Semua dunia harus mengerti supaya diberkati oleh Tuhan.
Nggak ada jalan lain. Efesus 4 ayat 12. Saya lanjut. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah ini saudaraku, harus tetap kepada perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ke situ kita menyerahkan hidup, dibangun, saudaraku. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ke sini, saudara-saudaraku, penyerahan kita harus sampai ke situ. Akhir dari semua. Sekarang kita belum tahu bagaimana keadaan tubuh kita ini kelak. Namun kita tahu, kalau Yesus Kristus datang, kita semua akan sama seperti Dia. Ke situ, saudaraku. Jadi pengajaran itu bukan hanya menerima dari Dia, tapi kita mempersembahkan hidup, dibangun, dibentuk sampai segambar dengan Yesus. Ini saudara-saudaraku, inilah yang kita harus gumuli di akhir zaman ini, di kesempatan yang ada. Kalau kita mengerti ini, kita semua adalah yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mulai 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak tentang tubuh kita ini. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci, yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita dibangun menjadi kehidupan Kristus. Sebab endingnya semuanya, pada terakhir sekali, kita akan sama seperti Dia. Itu bukan hadiah itu nanti di sana, tidak. Mulai dari kita disucikan oleh darahnya, memiliki penyerahan hidup, dibangun dan dibentuk. Haleluya. Itu sebabnya berbahagia kalau bisa mendapat firman yang bisa membentuk. Kalau mereka terus saja susu terus, banyak yang begitu. Tapi kita berdoa biar pengajaran ini bisa sampai kepada semua telinga, supaya semua menyerahkan hidup, tidak hanya menerima saja, dan menyerahkan hidup yang mau dibentuk sampai segambar dengan Yesus. Inilah ibadah kita. Itu sebabnya lebih giat terus, saudara-saudaraku. Giatlah terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau menyanyi, selidiklah akan daku ya Allah.